Assalamualaikum. Good morning, student. Hari ini kita belajar pelajaran 3 dan 4 surah Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah Al-Falaq adalah surah urutan ke-113 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 5 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Nah, Al-Falaq sendiri artinya adalah waktu subuh yang diambil dari ayat pertama. Penjelasan surah Al-Falaq. Dalam surah Al-Falaq, Allah disebut Rabbul Falaq, yang artinya Tuhan pemilik pagi atau subuh, dan Tuhan seluruh makhluk. Surah Al-Falaq mengandung beberapa isti'azah. Nah, isti'azah itu sendiri adalah permohonan perlindungan dan penjagaan hanya kepada Allah, yaitu dari beberapa kejahatan makhluk. Yang kedua, dari kejahatan pada waktu malam. Yang ketiga, dari kejahatan sihir. Yang keempat, dari kejahatan orang-orang yang hasad. Hasad artinya iri dengki. Jadi, barang siapa yang membaca surah Al-Falaq dalam waktu sebelum tidur, waktu subuh, ataupun ketika perjalanan, insya Allah, Allah akan selalu menjaga dan melindungi kita dari kejahatan-kejahatan tersebut. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, surah Al-Ikhlas. Marilah kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang diturunkan di Mekah dan termasuk golongan Makkiyah. Surah ini terdiri dari 4 ayat. Urutannya termasuk urutan yang ke-112. Nah, Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah. Penjelasan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas ini menjelaskan tentang 1. Penegasan kemurnian keesaan Allah dan menolak segala bentuk kemusyrikan. Apa itu kemusyrikan? Musyrik adalah menyembah kepada selain Allah atau mengada-ngada sesuatu yang setara dengan Allah, karena pada dasarnya tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, yang kedua, Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Yang ketiga, Allah tidak membutuhkan makhluk, tapi sebaliknya, kita sebagai makhluk yang selalu membutuhkan Allah. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat belajar.